Oke, kita lanjut ke topik yang berikutnya, masih dalam rangkaian sales process. Topik yang berikutnya adalah return and exchange. Oke, objektif dari topik ini adalah at the end of this module, you will be able to describe how to handle issues that arise from delivery. Ya, misalnya dengan menggunakan return, redelivery atau exchange. Oke, berikutnya business example. To increase customer satisfaction, the company has a liberal policy for returning item for replacement, exchange, or credit. When problem arise from the delivery, a written document is used to give credit or to provide an option for redelivery from the original sales order. Jadi perusahaan ini baik nih ya, pokoknya polisinya dikatakan liberal ya, jadi mungkin agak sedikit bebas lepas ya, bahwa kalau ada barang rusak ya atau apapun itu boleh tuker gitu ya. Jadi ini untuk mengincrease customer satisfaction ya. Sometimes the customer wants to return an item to exchange it for a different item. In those cases, the option for negative row on the sales document can be used to return an item and exchange it for another ya. Jadi sebetulnya di SAP pun memperbolehkan pakai negative row ya. Jadi kita masukin angka negatif di kuantitinya ya. Tapi sebetulnya agak nggak lazim sih ya. Maksudnya agak sedikit misleading takutnya. Tapi nanti kita coba saja. Oke, jadi prosesnya ini juga hampir sama ya dengan proses procurement sebelumnya ya. Jadi SAP akan melihat dulu kita sedang di proses mana ya. Apabila kita sedang di proses delivery dan menemukan barangnya rusak, dikomplain oleh customer kita, maka kita menggunakan dokumen return. Nah, bahasanya agak sedikit beda ya, cuman mirip-mirip nih. Kalau di procurement process nama dokumennya kan good return ya. Kalau di delivery return aja. Lalu kalau ternyata tahapan prosesnya sudah sampai dokumen AR invoice, nah itu nanti kalau seandainya menemukan kerusakan ya, nanti dibalikinnya pakai dokumen AR credit memo. Nah, untuk yang ini dokumennya namanya mirip nih, cuman bedanya AP dan AR saja ya, belakangnya sama credit memo. Ya, jadi nanti kalau ada kalau kita baru sampai tahapan proses delivery, barangnya kita kirim ke customer, lalu ternyata customer komplain, ada barangnya rusak, kita balikinnya pakai return ya. Return example, we ship to the customer quantity of 5 keyboard ya. The delivery create a journal entry to decrease an inventory value and the cost of goods sold ya. Jadi sebetulnya pada saat kita melakukan dokumen delivery, jurnalnya kan kemarin juga sudah kita tunjukkan ya, bahwa barang kita berkurang, lawannya adalah COGS ya, atau cost of goods sold. Kalau di kita di Indonesia bisa sebutnya HPP ya, harga pokok pembelian. Lalu the customer asked to return the 5 keyboard. Ternyata ini 5-5-nya minta dibalikin nih ya, entah kenapa keyboardnya mungkin rusak semua atau gimana. When the journal is processed, when the return is processed, a journal entry is created to record. Jadi ini sebetulnya cuma mau menunjukkan bahwa pada saat dokumen return dibuat, sebetulnya SAP juga sudah langsung membuatkan automatic jurnal baliknya, yaitu sales returnnya dikembalikan ya, inventory-nya, lalu COGS-nya juga dikembalikan ya. Oke, nah efeknya kemana? Tentu efeknya ke quantity, ke warehouse ya, karena kan barangnya dibalikan. Lalu juga efek ke accounting, kenapa? Karena sudah ada jurnal ke biaya cost of COGS ya. Oke, redelivery ya, sebetulnya ini juga sama persis ya. Jadi pada saat nanti ada proses return, biasanya nanti akan ditanya ya untuk reopen base dokumennya, which is dokumen dasarnya adalah sales order ya, karena kan delivery base dokumennya adalah sales order. Nah, ini sebetulnya untuk membuka peluang untuk bisa dilakukan pengiriman kembali ya. Kenapa? Karena kan barangnya rusak ya.
Di sini dikatakan redelivery can be created for sales order after item are returned. Option exists to reopen sales order. Ya, betul ya, sama ya. The open quantity of item is increased in sales order. Ya, jadi open quantity-nya balik lagi ya. Open quantity itu seandainya kalau Anda lihat nanti ada back order report namanya ya. Jadi bahwa yang tadinya sudah close menjadi open lagi karena kan base dokumennya terbuka lagi. The option to allow redelivery can be chosen by user or set to occur automatically. Ya, ya sebelumnya ada settingannya ya, jadi nggak usah nanya-nanya lagi, langsung di open. Ya. Redelivery reduce the need for duplicate order. Ya. Subsequent delivery are easier and more transparent. Some functionality exists in purchasing ya, jadi sebetulnya sama persis lah ya. Jadi nanti SO-nya kebuka kembali, kita bisa copy itu lagi ke delivery transaksi lagi. Nah, ini contohnya ya. Misalnya sales order quantity 10 ya. Lalu quantity 10 dikirim ya. Maka kan sales order statusnya close dan open quantity-nya sudah 0 karena kan sudah dikirim semua. Pesanan 10 dikirim 10 ya. Tapi ternyata ada return tapi sebanyak 3 ya. Maka sales order statusnya menjadi open, lalu open quantity-nya 3. Kenapa? Karena 3 yang dibalikin. Ya, lalu kalau kita mau kirim ulang lagi, ya, maka si sales ordernya menjadi close dan open quantity-nya 0 lagi. Ya, ini delivery 1 maksudnya delivery yang ke-1, yang kedua dan sebagainya ya. Ya, prosesnya sama persis lah. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan settingan ya, settingan bahwa ada opsi untuk muncul pop-up pertanyaan ini nanti mau di reopen nggak base dokumennya. Bahkan kalau untuk yang sales di sini ada opsi lagi yang dikatakan always allow ya, jadi nanti nggak usah nanya lagi, pasti selalu buka ya. Nah, ini juga option ya, ini semua settingan dan ini adalah option, mau dicentang boleh, nggak juga boleh. Oke, exchange by negative flow. Jadi sebetulnya make correction directly in a marketing document without a credit memo. Nah, sebetulnya di dalam SAP Business One itu kalau Anda ingin membuat koreksi itu bisa memasukkan negative row ya. Nah, negative row ini bisa dimasukkan di dokumen apa saja ya, bisa di delivery, AR invoice, return, sama AR credit memo ya. Contohnya nih, misalnya customer can get a credit for sending back packaging while ordering more item ya. Jadi nanti kita buatkan aja minus berapa gitu ya terhadap barangnya atau package-nya dan sebagainya ya. Tapi seperti tadi saya bilang, ini sebetulnya agak sedikit nggak lazim, takutnya membingungkan user ya. Saya pribadi selama implementasi belum pernah ada customer saya yang mau melakukan seperti ini ya. Mereka lebih senang bikin dokumen pembalik karena kelihatan ada dokumennya ya, ketimbang membuat di baris yang sama ya, atau dia bikin baris baru nanti dilawankan dengan angka quantity minus, agak sedikit kurang lazim. Tapi saya nggak tahu ya apakah di negara lain itu menjadi lazim ya. Tapi SAP sendiri mensupport hal-hal seperti itu ya, in case dibutuhkan. Oke, exchange example. The customer order 5 battery. The customer discover the battery are not the correct kind. The customer want to exchange batteries. Create a delivery to ship out the correct battery. Add negative row to return the incorrect battery. Nah, ini juga satu contoh yang pemakaian yang negatif ya. Jadi delivery yang awal itu nggak dikoreksi dengan menggunakan return, tapi dia bikin delivery baru ya, di mana dia kirim correct battery, tapi dia bikin negative row untuk mengembalikan baterai yang salah kirim tadi ya, di delivery yang baru loh. Artinya dia bikin delivery yang berdiri sendiri ya. Karena nggak mungkin kita bisa bikin delivery lagi ya. Kenapa? Karena SO-nya sudah close ya kan. Tapi di sini tidak disebutkan delivery yang dibuat adalah berdasarkan SO lagi, dan negatif row-nya dia masukkan ke delivery yang baru ya. Jadi kan agak nggak lazim lah, makanya saya bilang ya agak-agak nyeleneh lah contoh-contoh seperti ini. Saya pribadi tidak merekomendasikan, tapi itu bisa di dalam SAP Business One. Oke, nah untuk demonya mungkin saya nanti sekalian, ini kan baru satu topik ya, ngomongin soal return ya.
Nah, ini juga summary-nya, silakan Anda baca sendiri. Sebetulnya ini sudah kita bahas melalui diskusi tadi. Oke, berikutnya adalah kredit memo, AR kredit memo. Jadi dikatakan kredit memo itu kapan dibuatnya? AR kredit memo dibuat pada saat kita ingin mengembalikan barang, tapi tahapan sudah mencapai AR invoice. Oke, di sini contohnya business example. As part of the initiative to improve customer satisfaction, the company has begun studying how to best correct issue that occur after invoicing. Ya. The key document for correcting invoice issue is the AR credit memo. Ya, betul ya. Jadi mungkin perusahaan ini nih sering melakukan kesalahan ya, atau barangnya banyak rusak, jadi dikatakan ingin memiliki inisiatif untuk improve customer satisfaction dengan mempelajari bagaimana sih membuat koreksi terhadap proses yang sudah sampai tahap invoicing. Ya, memang kuncinya memang pakai dokumen ini, yaitu AR credit memo. AR credit memo are used to correct problem with invoice pricing as well as to allow item to be returned for credit. Yeah. Another tool for correcting issue is the ability to cancel a marketing document. The company use this option when incorrect AR invoice are created. Nah, betul. Jadi sebetulnya kan di SAP Business One semenjak versi 9 kita kan ada fungsi cancel. Jadi sebetulnya kalau memang salah, benar-benar salah ya, bukan terlepas itu barangnya rusak dikembalikan, ternyata AR invoice-nya salah, mendingan di cancel ya, ketimbang bikin AR credit memo tapi full quantity ya, karena nanti maknanya beda. Jadi mungkin di company tersebut harus disepakati ya, kalau memang pengembalian barang silahkan pakai credit memo ya, tapi kalau memang dokumen salah pakai cancellation ya, jangan pakai credit memo. Ya, saya juga sudah sharing kemarin ya, sebelum di bawah versi 9 memang kita konsultan mengalami kesulitan karena kalau mau cancel dokumen aja nggak bisa, itu harus memakai kredit memo ya, pakai dokumen pembaliknya. Itu saya masih ngalamin implementasi pakai versi 8.8 ya. Kadang susah atau sulit menjelaskan ke customer kenapa begini ya. Ya, karena memang SAP belum menyediakan fitur untuk cancellation. Oke, jadi ini tahapannya. Jadi kalau memang sudah sampai tahapan AR invoice, ya balikinnya pakai kredit memo. Sama, kredit memo pun akan membuat jurnal balik ya. Bahkan jurnal baliknya pun sekaligus dengan jurnal balik pada saat delivery ya. Jadi tuntas nih ya jurnal baliknya. Contohnya di sini, the customer return a camera, the original cost is 50. Ya, lalu dikatakan the invoice price is 100. Since the camera was invoiced, we use a credit memo. Betul. Jadi karena memang sudah sampai penagihan, ternyata mau dibalikin gitu ya. The credit memo refers both the invoice and the delivery. Ya, jadi jurnalnya dibalik dua-duanya. Ya. Ini ya, ini jurnalnya ya, jadi sekaligus ya. Oke, begitu juga, sama juga dengan di proses procurement. Di dalam proses AR credit memo pun ada opsi yang menyatakan adalah without quantity posting. Nah, pada saat without quantity posting itu dicentang, sebetulnya jurnal baliknya hanya satu, yaitu piutang lawan revenue ya. Jadi artinya tidak seperti ini ya, stoknya dengan COGS-nya dikembalikan. Ya, kalau without quantity posting dicentang, artinya kan barang kita tidak balik ya. Jadi stoknya sebetulnya nggak balik. Tapi yang dibalik hanya piutang dan revenue. Oke, a customer camera breaks, we do not require he return the item to receive credit. Nah, jadi ya ini kameranya rusak ya. Jadi ya udahlah, kamera rusak mau diapain juga ya. We reference the original invoice and create a credit memo without quantity posting. The credit memo refers only the invoice. Ya, karena memang dikatakan without quantity posting. Sama persis lah seperti yang di purchasing process ya.
Sama juga, ini juga sama ya. Ini topiknya credit memo without reference. Kita juga bisa loh bikin credit memo without reference kalau memang ternyata ada kasus-kasus yang luar biasa terjadi. Misalnya customer sudah bayar dan dia juga masih ngotot atau memaksa untuk minta kredit ya, minta rebate ya, minta kredit bahwa barangnya kurang kah atau mungkin barangnya rusak ya. Nah, untuk mengimprove customer satisfaction biasanya ya kita respon dengan memberikan kredit. Nah, kalau sudah sampai pembayaran, sampai incoming payment, nah itu bagaimana? Sementara kan semua dokumen dasarnya sudah statusnya close. Nah, mau nggak mau kita bikin credit memo without reference terhadap business partner tersebut untuk memberikan kredit atau rebate ya. Nah, di sales proses pun sama, cancellation bisa kita lakukan. Tadi juga saya sudah bilang, kalau memang ternyata dokumen yang kita buat itu salah, lebih baik di cancel ya, ketimbang kita bikin pakai dokumen transaksi pembalik ya, seperti credit memo atau return ya. Jadi mendingan kita cancel, misalnya delivery salah, cancel ya, jangan dibalikin pakai return, kecuali return itu hanya dipakai untuk proses pengembalian barang ya. Nah, ini juga sama ya, pada saat nanti di cancel, nanti jurnalnya akan otomatis dibalik juga dan base dokumennya akan di reopen ya. Nah, bedanya dengan procurement process ya, di penjualan kita bisa mendefine maximum number of days for canceling a marketing document after posting ya. Nah, ini kembali lagi ke kebijakan kita ya, kebijakan company. Nah, kalau purchasing kenapa nggak ada opsi ini? Karena kan kontrol ada di tangan vendor, bukan di tangan kita. Nah, kalau jual barang, policy di tangan kita yang menentukan. Orang ya atau user bisa cancel dokumen itu berapa puluh hari setelah dokumen tersebut diposting ya, atau bahasa kasarnya ya, kapan nih user dikasih waktu untuk melakukan koreksi. Kenapa? Karena pasti ujungnya ke laporan ya. Kalau sudah terlalu lama pun, apalagi sudah sampai tutup buku ya, lalu ternyata masih mau cancel dokumen, nah itu kan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi mendingan kita bisa define maximum number of day for canceling marketing document ya. Jadi nanti user tidak bisa lagi kalau seandainya lebih dari berapa hari ya. Rata-rata customer saya men-set ini 90 hari ya, kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan ya. Jadi setelah itu bahwa dokumen tersebut udah nggak bisa di cancel ya. Kalaupun memang ternyata harus dibalik, entah harus diapain ya, mau nggak mau pakai credit memo ya. Semua tergantung dari situasi dan kondisi yang terjadi, apa nih yang terjadi ya. Oke, cancellation example ya, ini juga mirip-mirip ya. Customer was invoiced before all item on the sales order were delivered ya. The invoice is cancelled. The cancellation create an invoice with reverse amount ya. Jadi nanti dibalik, lalu ada dokumen cancellation-nya seperti biasa ya. Nomornya diambil satu. The original delivery reopen. A second delivery is made. Customer can be invoiced for full sales quantity ya. Jadi rusak, balikin, dokumennya open lagi, kirim lagi, baru nanti di invoice lagi yang betulnya. Atau di invoice kalian bisa juga ya. Oke, mari kita masuk ke return. Jadi return itu adanya di bawah delivery. Jadi memang dokumen ini fungsinya adalah untuk mengembalikan dokumen yang rusak, tapi proses kita baru sampai tahapan delivery. Tapi kalau sudah sampai tahapan air invoice, maka dokumen pembaliknya adalah AR credit memo. Jadi ada di sini. Oke, sekarang kita coba ya. Coba saya cek delivery yang masih open. Mudah-mudahan yang terakhir masih open. Ini sudah close. Sudah close semua. Atau saya bikin baru lah. Oke ya, bikin baru sales order. Siapa customernya, yang barangnya banyak saja. Microchip boleh.
delivery date-nya misalnya tanggal 11, itemnya apa, yang kuantitinya banyak, JB Office nih kuantitinya banyak nih in stock. Oke, misalnya kuantitinya 5, di sini 7 misalnya. Oke, lalu katakan gak ada diskon, gak ada apa-apa, polosan aja, selesai. Last data record, kita copy ke delivery. Pakai copy to, copy semua, no question asked, langsung kita add. Oke, last data record, klik kanan, journal entry, kita lihat jurnalnya. Inventory berkurang, COGS bertambah. Oke, jurnalnya betul. Lalu ternyata ada yang rusak. Nah, kita tinggal copy to ke return. Nah, maunya rusak yang mana? Oh, yang ini aja, Pak. Ini berarti delete. Yang ini cuma rusak 2, kita balikin 2. Ya. Lalu kalau kita klik kanan, mau lihat journal entry previewnya. Tadi muncul pertanyaan ya. Do you want to reopen? Nah, ini masing pakai gaya yang sama ya. Dia gayanya pakai gaya minus. Jadi inventory-nya itu dikembalikan, COGS-nya juga dikembalikan. Oke, kalau mau lihat setting ya, tadi kan ada setting ya. Untuk reopen tadi, kita coba lihat setting itu ada di administration, lalu ada di system initialization, dokumen setting, per dokumen, pilih sales order. Mana nih? Sales order. Nih ya, reopen dokumen by creating return atau good return, credit memo dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan without user confirmation-nya nggak dicentang, jadi makanya tadi masih muncul ya. Oke. Ini return-nya ya. Tadi jurnalnya juga sudah benar. Nah, ini kalau saya add. Nah, do you want to reopen? Jadi tetap nanya ya, karena tadi nggak dicentang without user confirmation-nya. Saya katakan yes, maka barangnya secara stok juga balik, secara jurnal invent accounting juga balik, ya. COGS-nya juga dibalikin lagi. Dan kalau kita perhatikan, ini nanti sales ordernya akan open kembali. Nah, dia buka lagi ya. Kenapa buka lagi? Untuk kita bisa melakukan redelivery atau kirim ulang dari barang yang rusak. Ya, katakan saya mau redelivery. Ya, perhatikan yang sudah beres langsung dikasih warna abu-abu. Ya. Nah, ini juga tadi beberapa kasus atau beberapa opsi ya. Kalau saya selalu menekankan three-way matching karena menurut saya itu bagus banget buat kontrol ya. Karena kita pakai sistem harus bisa kontrol juga. Jangan dikasih bikin policy yang terlalu bebas ya. Pada saat terlalu bebas, akhirnya user melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, nanti bisa terjadi kebocoran di perusahaan. Misalnya katakan customer balikin ternyata barang itu kita nggak ada lagi stoknya atau sudah discontinue. Saya bisa ganti ini menjadi 5 aja. Ya. Lalu saya update. Nanti pada saat update nanti semua close. Ya, SO-nya close, kita nggak bisa kirim lagi. Kenapa? Karena seolah-olah sudah 100% fulfillment. Ya. Oke. Ini saya perlu update dulu. Nah, ini saya bisa copy to ke delivery. Seandainya kita mau redelivery. Maka SAP akan ngambil sisanya, yaitu sebanyak 2. Nah, 2, katakan ada yang kita mau rubah, tidak ada, kita kirim ulang, maka selesai. Last data record, kita cek lagi dokumennya, apa yang terjadi. Nah, terjadi 2 delivery, 1 return, ini dokumen yang di return, SO-nya sudah menjadi close. Oke. Ini microchip ya. Sekarang kita mau coba bikin invoice. Ya, nah katakan invoice-nya nih saya tutupin dulu sebentar, terlalu banyak yang terbuka.
Oke, katakan saya mau bikin air invoice. Nah, kalau saya mau pakai teknik copy from, kenapa? Karena kan tadi ada 2 delivery, ya. Tadi saya ingetin aja, nama customernya adalah microchip. Ya, karena Anda harus isi ini dulu supaya icon atau button copy from-nya biar menyala. Ya, kalau tidak kita pilih customernya atau BP-nya, SAP akan bingung Anda mau mengcopy dokumen apa dari customer siapa, ya kan? Nah, yang kita mau copy from apa? Berarti delivery ya, karena kan kita mau bikin invoice. Jadi, caranya buka target dokumennya, masukkan BP-nya, lalu tekan copy from. Nah, ini dokumennya, tanggal 10 bulan 3. Saya multiple selection, pakai shift atau pakai control. Maka kita pilih, katakan draw all aja semua. Nah, maka ke copy semua. Ya. Mau ngintip jurnalnya, ada yang masih ingat caranya gimana? Klik kanan, jurnal, entry, preview. Ini jurnalnya, piutang terhadap revenue. Ya. Oke, kalau sudah saya add invoice-nya. Yes. Selesai, add invoice selesai. Nah, katakan skenario-nya sesuai dengan slide, kita terjadi juga ke kesalahan atau kerusakan tapi setelah tahap invoice, ya. Nah, sebetulnya dibilang rusak dibalikin pakai apa? Ya kembali lagi, kalau kita merasa ini salah ya kita klik kanan cancel. Tapi kalau memang rusak balikin ya pakai credit memo, ya. Copy to AR credit memo. Nah, yang rusak yang mau dibalikin apa nih? Katakan barang yang 2 tadi lagi aja ya. Udah dibalikin rusak lagi. Ya. Nah, ini juga kita bisa langsung add. Coba klik kanan, inilah entry preview. Nah, perhatikan jurnalnya langsung dibalikin. Nah, perhatikan jurnalnya yang dibalikin langsung 2, ya. COGS juga dibalikin, inventory dibalikin, revenue dibalikin, piutang dibalikin, pajak pun dibalikin. Ya. Kenapa? Karena kan saya tidak centang opsi without quantity postingnya. Tadi di slide mengatakan ada opsi loh bahwa customer kita balikin, itu ternyata kita mengatakan gak usah balikin deh. Katakan tadi kalau di slide dikatakan yang rusak itu barangnya kamera ya. Kamera rusak buat apa? Misalnya gitu ya. Nah, kembali lagi di sini ada kolom yaitu namanya without quantity posting, ya. Nah, without quantity posting ini bisa Anda centang kalau memang kondisinya si customer balikin barang tapi kita tidak menghendaki barang tersebut dikembalikan ke kita dengan segala kondisi, dengan segala sebab musabab, ya. Nah, ini juga sama kalau defaultnya nggak muncul, ya, kolomnya, karena memang ini adalah kolom siluman atau kolom yang jarang dipakai atau mungkin by defaultnya nggak muncul, ya. Kalau Anda mau munculin, caranya juga sama, tekan form setting. Dari kredit memonya dibuka dulu ya, kredit memo, buka, klik form setting, lalu pilih table format. Ini fieldnya cari ke bawah yang namanya without quantity posting. Kalau Anda matanya tidak kelihatan viewer, bisa ketik aja without, ya, tinggal Anda centang visible dan aktif. Kalau sudah maka dia akan muncul. Oke. Oke. Oke, ini sekarang without quantity postingnya saya centang. Coba kita ngintip lagi yuk jurnal entry previewnya. Nah, perhatikan jurnalnya beda kan. Pada saat without quantity postingnya saya centang, jurnal untuk inventory dan COGS-nya tidak dibalik karena kan barangnya tidak kembali, ya. Jadi itu gunanya. Nah, ini mau gimana nih? Mau without quantity posting juga boleh, ya. Oke, saya add aja ya. You cannot change document after you edit. Yes. Oke, selesai. Sekarang kita lihat lagi last data record. Kita klik kanan, relationship map.
Nah, perhatikan karena tadi without quantity postingnya ini kok gabung-gabung gini ya. Oh, ini gabung punya si ini. Karena tadi without quantity postingnya saya centang, sales ordernya tidak reopen. Kenapa? Karena kan nggak ada barang yang balik dengan harapan untuk dikembalikan. Ya, jadi dianggap aja udahlah potong aja gitu ya. Nah, maka semua dokumen tetap ya, tetap pada posisinya, kita tinggal proses pembayaran ya. Si customer bayar, kita tutup invoice-nya. Oke, nah sama ya prosesnya. Jadi kalau untuk customer bayar itu pakai incoming payment. Incoming payment, lalu kita pilih si customernya tadi siapa namanya, microchip ya, microchips. Invoice paling baru biasanya paling bawah. Ini mana ya? Kota aduh. Oh, ini dia. Tadi saya shortnya by itu ya. Coba kita intip benar nggak? Ya benar ya. Oh ya, perhatikan invoice-nya karena tadi without quantity posting itu sama ya yang kita terjadi di proses procurement. Ini langsung dapat potongan ya. Dipotong yang dua barang tadi. Seolah-olah rebate, seolah-olah kredit ya. Tapi tidak membentuk kredit memo ya. Jadi udah langsung dipotong nih total invoice-nya dari dua barang yang dikembalikan without quantity posting. Oke, lalu caranya sama, kita centang invoice-nya, kita pilih payment means-nya. Kalau saya senangnya pakai cara klik kanan, mau klik di sini boleh. Bayar pakai apa? Bank transfer biasa ya. Karena kan bank transfer customer transfer tinggal cek aja masuknya ke bank mana. Oh, bank yang ini misalnya. Oke. Nah, sudah, di sini juga sama ya, copy balance due atau Ctrl B. Lalu oke. Lalu add. Selesai. Maka itu satu rangkaian proses ya dari dokumen return dan dokumen AR credit memo with or without quantity posting. Ya, demikianlah demo untuk return dan AR credit memo. Ada pertanyaan sampai sini?